Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki Bayu Iskandar dengan NIM 09031382328147. Saya dari kelas Sistem Informasi Bilingual 5B dari kelompok 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal menjelaskan laporan proyek yang sudah kami buat yang berjudul Proyek Pengembangan Sistem Informasi Pemesanan Barbershop Berbasis Web. Nah, sebagai tugas dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi dengan dosen pengampu Pak Dr. Fatoni MSI. Nah, di sini kelompok saya berisikan Eka Bayu Satria, Muhammad Randi Rabbani, MR Garafi Hairan, beserta saya sendiri, yaitu Zaki Bayu Iskandar. Nah, untuk pada bab satu ini, saya bakal menjelaskan barbershop itu merupakan salah satu usaha jasa yang sedang banyak diminati, terutama di daerah perkotaan. Namun, banyak barbershop yang masih menggunakan sistem manual di mana pelanggan harus datang langsung dan menunggu giliran. Nah, hal ini sering menimbulkan masalah seperti antrian panjang, jadwal barber yang tumpang, tindih, dan sulitnya mengelola data pelanggan. Nah, oleh karena itu, di sini kami mengusulkan solusi berupa sistem informasi pemesanan barbershop berbasis web. Nah, melalui sistem ini, pelanggan dapat melakukan reservasi secara online, memilih waktu dan barber sesuai keinginan. Sedangkan pihak barbershop dapat lebih mudah mengatur jadwal, mencatat data pelanggan, dan membuat laporan layanan. Nah, untuk rumusan masalah di proyek ini seperti bagaimana merancang sistem booking online yang mudah digunakan oleh pelanggan, lalu bagaimana dapat membantu pengaturan jadwal barber secara efisien. Nah, untuk tujuan proyek ini kami ada dua, yaitu tujuan umumnya membangun sistem informasi pemesanan barbershop berbasis web, lalu tujuan khususnya mempermudah reservasi online, mengatur jadwal barber, dan menyediakan laporan layanan. Nah, untuk manfaat proyek ini sendiri, ini antara lain seperti bagi pelanggan proses pemesanan jadi cepat dan nyaman, bagi barber jadwal kerja menjadi lebih teratur, dan bagi pemilik barbershop sistem ini memudahkan kontrol layanan dan pengambilan keputusan. Nah, sedangkan sasaran proyeknya yaitu sendiri aplikasi web pemesanan, fitur pemilihan, barber dan jadwal serta sistem pencatatan data pelangganan yang lebih efisien. Nah, lanjut ke bab 2. Nah, untuk bab 2 ini saya bakal jelaskan secara singkat apa itu WBS. Nah, WBS itu adalah metode yang digunakan untuk menguraikan pekerjaan proyek ke bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Nah, tujuan agar proyek dapat dipantau secara sistematis mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Nah, dalam proyek ini WBS dibagi menjadi 6 fase utama. Baik, saya bakal langsung menjelaskan ke perencanaan proyeknya. Nah, untuk perencanaan proyek ini meliputi identifikasi kebutuhan stakeholder. Maaf. Nah, untuk perencanaan proyek ini meliputi identifikasi kebutuhan stakeholder, ruang lingkup proyek awal, jadwal, estimasi biaya, pembentukan tim, dan analis risiko. Nah, untuk identifikasi kebutuhan stakeholder itu dipegang oleh bisnis analis, sedangkan penyusunan tim dan pengembagian tugas itu dipegang oleh project manager. Nah, untuk setelah di breakdown untuk level 3-nya itu 1.1.1 wawancara pemilik barbershop, lalu untuk 1.1.2 itu diskusi dengan barber, lalu untuk 1.1.3 itu survei pelanggan. Lalu untuk 1.2 level 2 menentukan yang ruang lingkup proyek. Nah, itu di-handle oleh project manager. Nah, setelah di breakdown lagi di level 3-nya itu 1.2.1 definisikan fitur utama. Nah, itu dipegang oleh project manager dan business analyst. Untuk 1.2.2-nya
definisikan fitur tambahan itu dipegang oleh project manager dan business analyst. Lalu untuk 1.2.3 batasan sistem itu project dipegang oleh project manager. Lalu untuk 1.3 level 2-nya penyusunan jadwal proyek itu dipegang oleh business analyst. Setelah di breakdown lagi di level 3 itu 1.3.1 itu membuat Gantt chart. Lalu untuk 1.3.2 itu menentukan milestone. Lalu untuk 1.4 level 2-nya itu estimasi biaya dan anggaran, yaitu dipegang oleh project manager dan finance. Lalu setelah di breakdown lagi di level 3 1.4.1 itu biaya hosting dan domain itu dipegang oleh finance. Untuk 1.4.2 itu biaya tools atau softwarenya itu dipegang oleh finance. Lalu 1.4.3 biaya SDM-nya itu dipegang oleh project manager. Lalu untuk 1.6 level 2-nya itu analis resiko proyek itu dipegang oleh bisnis analis. Setelah di breakdown level 3-nya 1.6.1 identifikasi risiko. Lalu 1.1.6.2 itu mitigasi risiko. Nah, lalu untuk analis sistem ini mencakup analis proses bisnis barbershop. Nah, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, identifikasi aktor sistem hingga dokumentasi RSRS. Nah, untuk level satunya itu ada analis sistem dan setelah di breakdown lagi ada di level 2.1 analis proses bisnis barbershop dipegang oleh bisnis analis. Nah, setelah di breakdown lagi itu ada level 3 2.1.1 observasi booking manual dan identifikasi kelemahan. Lalu untuk level 2-nya itu 2.2 identifikasi kebutuhan fungsional itu dipegang oleh bisnis analis. Nah, setelah di breakdown lagi kita mendapatkan eh, kita mendapatkan lagi 5 blok. Ini level 3-nya itu modul pendaftaran login dan seterusnya. Lalu untuk level 2-nya 2.3 itu identifikasi kebutuhan non-fungsional yang dipegang oleh sistem analis. Lalu setelah di breakdown itu ada keamanan, performa, dan ketersediaan. Lalu untuk 2.4 level 2-nya analis aktor sistem. Nah, itu dipegang oleh business analis dan sistem analis. Lalu untuk level 3-nya setelah di breakdown itu 2.4.1 itu customer yang dipegang oleh business analis, 2.4.2 barber itu dipegang oleh project manager dan business analis, 2.4.3 admin itu dipegang oleh sistem analis. Lalu 2.5 level 2 dokumentasi kebutuhan itu dipegang oleh bisnis analis. Setelah di breakdown di level 3 2.5 1 use case diagram, activity diagram, dan dokumen SRS. 3.0 ada desain sistem. Nah, desain sistem ini setelah di breakdown menjadi level 2 ada desain arsitektur yang memegang jadi mana memegangnya itu ada sistem analis, lalu setelah di breakdown lagi untuk level 3 ada client server, arsitektur, pemilihan framework dan IRD class diagram. Lalu di 3.0 level 1 setelah di breakdown di arsitektur sistemnya itu dipegang oleh sistem analis. Lalu selanjutnya itu ada pengembangan sistem. Nah, pengembangan sistem ini untuk level satunya ini ada setelah di breakdown itu setup lingkungan yang dimana setup lingkungan pengembangan yang dimana yang megangnya itu ada DevOps Engineer. Lalu selanjutnya untuk level 24.2 implementasi data itu dipegang oleh Database Engineer. Lalu untuk level 2 4.3 implementasi backend itu dipegang oleh backend developer. Untuk di breakdownnya itu setelah implementasi backend ini dia mendapatkan 5 tabel. Lalu setelah modul autentikasi ini di breakdown lagi, dia mendapatkan untuk level 4-nya itu ada 3 tabel seperti register, logout, dan reset password. Lalu untuk 4.3 level 2 implementasi front end itu pemegangnya itu ada front end developer. Lalu di breakdown untuk level 3 mendapatkan 5 tabel lagi seperti halaman utama, halaman login, dan register, halaman booking, dashboard admin, dan halaman barber. Lalu di breakdown ke level 4 ada tampilan profile barbershop dan tampilan layar. Seperti ini dan ke pengujian sistem. Untuk pengujian sistem ini dilakukan melalui unit testing, integration testing, dan UAT atau user acceptance testing. Nah,
Untuk uji sistem ini kita breakdown ke level 2, 5.1 unit testing yang dipegang oleh QA tester. Nah, QA tester unit testing ini kita breakdown menjadi tiga tabel, ya di mana level 3 ini ada tes login, register, tes booking, dan tes pembayaran. Lalu di 5.2 di level 2-nya ada integration testing yang dipegang oleh QA tester. Lalu hasil breakdownnya itu mendapatkan dua tabel. Di level 3 ada integrasi booking jadwal, integrasi laporan transaksi. Lalu di 5.3 level 2 ada UAT yang dipegang oleh QA tester yang di breakdown. Lalu ada tiga tabel di level 3 UAT oleh customer, UAT oleh barber, UAT oleh admin. Lalu di 5.4 level 2 di bagian and fixing yang dipegang oleh developer and QA tester. Lalu di breakdown di level 3 kita mendapat ketiga tabel yaitu perbaikan bug front end yang dipegang oleh front end developer, perbaikan bug back end yang dipegang oleh back end developer, lalu optimasi performa yang dipegang oleh full stack developer. Lalu ada implementasi dan deployment system. Nah, mencakup proses hosting, domain migrasi data, training pengguna, launching website, dan evaluasi pasca implementasi. Nah, setelah di breakdown dari informasi data dan deployment system, kita mendapatkan 6 tabel yang persiapan toasting dan domain itu dipegang oleh DevOps Engineer, lalu hasilnya di breakdown lagi, kita di level 3 mendapatkan 3 tabel beli domain, sewa hosting, dan pasang SSL. Lalu di 6.2 deployment system itu dipegang oleh DevOps Engineer, lalu di breakdown mendapatkan 3 tabel di level 3-nya. Lalu di level 26.3 migrasi data awal itu dipegang oleh database engineer yang di breakdown hasilnya mendapatkan input data barper dan input jadwal awal. Lalu untuk level 2, 6.4 training dan dokumentasi yang dipegang oleh project manager. Di level 3 ya hasil breakdownnya itu ada training admin barbershop dan panduan menggunakan website. Lalu di level 2, 6.5 Go Live website itu dipegang oleh project manager dan developer. Hasil breakdownnya itu ada soft launching dan hard launching. Dan 6.6 level 2 evaluasi pasca implementasi itu dipegang oleh project manager dan QA tester. Hasil breakdownnya di level 3 ada kumpulkan feedback dipegang oleh project manager, perbaikan bug awal dipegang QA tester dan developer, eh, rencana maintenance itu dipegang oleh project manager. Nah, setiap fase memiliki detail task, estimasi waktu, alat yang digunakan, serta peran SDM yang bertanggung jawab. Nah, untuk detail task dari WBS yaitu ada identifikasi kebutuhan stakeholder di task titik satu, 1.1 seperti ini. Lalu untuk task 1.2-nya menentukan ruang lingkup seperti ini. Lalu task 1.3 penyusunan jadwal proyek seperti ini. Lalu task 1.4 estimasi biaya dan anggaran seperti ini. Task 1.5 penyusunan tim dan pembagian tugasnya seperti ini. Task 1.6 analisis risiko proyek seperti ini. Lalu ada fase 2 yaitu analisis sistem. Nah, untuk task 2.1 analisis proses bisnis barbershop itu seperti ini. Lalu task 2.2 analisis kebutuhan fungsional seperti ini. Lalu task 2.3 analisis kebutuhan non fungsional seperti ini. Lalu selanjutnya ada task 2.4 analisis aktor sistem seperti ini. Lalu task 2.5 dokumentasi kebutuhan atau SRS seperti ini. Lalu di fase 3.0 desain sistem ada task 3.1 desain arsitektur sistem seperti ini. Lalu task 3.2 desain database seperti ini. Untuk task 3.3 desain antarmukanya seperti ini. Lalu task 3.4 desain keamanannya seperti ini. Lalu di fase 4.0 untuk pengembangan sistem ada task 4.1 setup lingkungan pengembangannya seperti ini. Task 4.2 implementasi database seperti ini.
tas 4.3 implementasi backend seperti ini. Lalu tas 4 implementasi front end. Ada seperti ini, ada halaman utama, lalu ada halaman login dan register, lalu ada 4.4.3 ada halaman booking, lalu 4.4.4 ada dashboard admin, lalu tas 4.5 ada integrasi dan API, lalu fase 5 ada pengujian sistem, untuk tas 5.1 ada unit testing, untuk tas 5.2 integration testing seperti ini, untuk tas 5.3 user acceptance testing UAT seperti ini, untuk tas 5.4 debugging dan fixing seperti ini. Lalu di fase 6 ada implementasi data dan deployment system. Untuk tas 6.1 persiapan hosting dan domain seperti ini. Lalu tas 6.2 deployment system seperti ini. Lalu tas 6.3 migrasi data awal ya seperti ini. Lalu tas 6.4 training dan dokumentasinya seperti ini. Lalu selanjutnya ada tas 6.5 Go Live website-nya seperti ini. Lalu tas 6.6 evaluasi pasca implementasinya seperti ini. Nah, lanjut ke bab 3, struktur organisasi proyek. Nah, struktur organisasi proyek ini menggunakan pendekatan matrix organization, di mana koordinasi dilakukan lintas fungsi antar bagian. Struktur tim kami terdiri dari project sponsor CEO, pemberian dana, dan arahan strategis. Lalu finance ini mengatur pendanaan dan anggaran proyek. Lalu untuk uh, manajer project manajernya itu bertanggung jawab bertanggung jawab penuh atas jalannya proyek dan koordinasi lintas tim. Lalu untuk manajer fungsional, analis dan desain yang membawahi bisnis analis, sistem analis dan UI UX designer. Lalu manajer fungsional development yang memimpin back-end developer, front-end developer dan database engineer. Lalu untuk manajer fungsional testing dan deployment yang memimpin QA tester dan DevOps engineer. Dengan struktur ini, komunikasi dalam tim menjadi lebih efisien dan setiap anggota mengetahui tanggung jawabnya dengan jelas. Nah, lalu untuk bab 4. Nah, untuk bab 4 ini distribusi pekerjaan. Nah, distribusi pekerjaan disusun berdasarkan WBS dan penggunaan matriks Raci, yaitu seperti responsible, siapa yang mengerjakan tugas, lalu ada accountable, siapa yang bertanggung jawab penuh, lalu ada consulted, siapa yang diajak berdiskusi, dan informed, siapa yang harus diberi informasi. Nah, dengan adanya pembagian ini, setiap tahapan proyek dapat dijalankan dengan efektif dan terukur, mulai dari perencanaan, analis, desain pengembangan, hingga implementasi. Nah, sebagai penutup, kesimpulan dari saya ini, proyek ini bertujuan untuk membangun sistem informasi pemesanan barbershop berbasis website yang mampu mempermudah pelanggan, mengefisiensikan jadwal barber, serta membantu pemilik dalam pengelolaan usaha melalui pendekatan manajemen proyek yang terstruktur. Mulai dari WBS, pembagian peran, hingga RACI, diharapkan sistem ini menjadi solusi nyata bagi permasalahan barbershop modern. Sekian penjelasan dari saya, kelompok 6, Zaki WB Skandar, mengenai proyek pengembangan sistem informasi, pemesanan barbershop berbasis web. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.